frontal lobe, bagian dari otak kita, merupakan tempat di mana miliaran susunan saraf dan triliunan sinapsis-sinapsis yang memberikan informasi sangat cepat menjadi tempat di mana kita dapat memutuskan hal yang baik atau yang buruk. Mengeksersis kasih dan cinta kepada sesama yang sifatnya ilahi. Atau kita membiarkan pilihan-pilihan kita terkait kebenaran dan kebaikan kita buat. Memberikan salam yang baik kepada orang, kata-kata yang baik, atau yang merendahkan orang lain. Bangun pagi untuk beraktivitas dan berolahraga, atau untuk tetap tidur. Tempat di mana kita memutuskan untuk memilih makanan yang sehat, atau makanan yang hanya memberikan kenikmatan semata kepada selera makan kita. Dan frontal lobe ini adalah ruangan tempat di mana kita bisa beribadah dan berhubungan dengan Tuhan kita, Allah Maha Kuasa. Apabila Anda melihat pada materi PowerPoint Command Center ke-11, slide ke-11, Anda akan dipaparkan dua foto yang diberikan oleh Dr. Daniel Amen. Beliau adalah ahli dalam dokter ahli syaraf. Dan apabila Anda perhatikan di sebelah kiri Anda akan lihat frontal lobe yang berbentuk awan. Halus, lembut, seperti awan yang bersih berwarna kuning. Kemudian di sebelah kanannya Anda akan lihat kekosongan-kekosongan. Gambar di sebelah kanannya adalah frontal lobe yang dimiliki oleh seorang muda yang mengkonsumsi marijuana 2-3 kali per minggu. Frontal lobe, gambar frontal lobe yang di sebelah kiri adalah gambar frontal lobe yang sehat. Dan pada halaman 12 Anda pun dipaparkan kepada frontal lobe individu yang mengkonsumsi marijuana untuk beberapa tahun lamanya dan mengkonsumsi alkohol. Anda perhatikan bahwa bentuknya begitu menipis, banyak yang bolong. Sehingga ini menunjukkan akan terjadinya hambatan pengantar-pengantar sinyal dan rangsangan yang baik, sehingga menyulitkan seseorang untuk membuat keputusan yang baik. Frontal lobe adalah tempat di mana kita membuat pilihan. Beratnya hanya 1,3 kg, namun berisi miliaran neuron dan triliunan sinapsis-sinapsis. Tempat di mana kita membuat keputusan. Tempat di mana sangat kompleks Tuhan ciptakan. Lebih kompleks dari ikatan Bima Sakti. Sangat kompleks. Di bawahnya ada sebuah organ yang disebut dengan buttons yang besarnya tidak kira-kira sebesar biji almond. Di dalam buttons ini, di bagian bawah, jadi kalau kita lihat tadi frontal lobe adalah otak atas, buttons di sekitar occipital kita ini, di bagian tengah, dia adalah digolongkan pada otak bawah. Fungsinya bentuknya seperti baterai yang kecil dan merupakan suatu organ yang diduga sebagai yang sangat aktif dalam emosional.
dalam selera makan, dalam selera seksual, dalam imajinasi kesedihan maupun perasaan. Nah, apabila frontal lobe menguasai, frontal lobe yang sehat, maka kita akan membuat keputusan-keputusan yang baik. Kita akan memilih bangun pagi, berolahraga, gantinya melanjutkan tidur. Kita akan memilih makanan yang sehat, gantinya hanya sekedar memuaskan selera. Kita akan memilih tidur tepat pada waktunya, gantinya meluangkan waktu untuk bermain game atau melanjutkan chatting. Memilih untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya kehidupan di masa yang akan datang, long term benefits. Gantinya hanya memuaskan selera yang sifatnya sementara. Baik, Buttons ini merekam segala sesuatu yang kita biasakan. Maka itu antara frontal lobe dan Buttons bekerja bersinergi. Dan apabila seseorang dalam kondisi sehat dan membiarkan pikirannya diisi dengan hal-hal yang baik, maka frontal lobe-nya akan bekerja menguasai emosionalnya. Rasionalnya akan menguasai emosionalnya. Sebagai contoh, apabila seorang yang sudah melakukan suatu tindakan berulang-ulang, contohnya seorang yang terbiasa main piano atau main gitar, dia akan dapat menekan kunci-kunci dan tuts-tuts piano walaupun sambil berbicara dengan orang lain, walaupun sambil menutup mata. Kalau kita perhatikan di dalam konser-konser di mana penyanyi-penyanyi yang bisa menyanyi sambil menutup mata dan memainkan piano dengan sangat baik. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena hal yang sudah diulang-ulang itu terpatri, terukir di dalam Buttons dan di dalam frontal lobe kita. Sehingga tidak sulit bagi seseorang untuk melakukan kebiasaannya. Bayangkan apabila seseorang telah membiasakan dirinya melakukan hal-hal yang baik, sehingga impuls negatif pun yang diterima oleh indera, mata, telinga, lidah, penciuman, dan yang lainnya dapat diubah dan dipersepsikan menjadi sesuatu yang baik. Bayangkan apabila seseorang yang sudah membiasakan dirinya dengan impuls-impuls negatif, sudah membiasakan dirinya melihat cerita-cerita yang sifatnya pornografi, sehingga wanita yang baik yang dipandangan matanya, yang akan diinterpretasikannya berupa emosional dan nafsu semata. Yang dia akan coba puaskan adalah keinginan dagingnya, yaitu untuk memiliki wanita tersebut. Tetapi apabila yang terpatri di dalam frontal lobe serta Buttons adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang sifatnya mempertimbangkan kehidupan yang akan datang, maka figur wanita di depan ataupun gambar seorang pria yang baik di depan akan dirubah sesuatu yang akan diinterpretasikan menjadi sesuatu yang baik. Sesuatu yang sifatnya membentuk keluarga yang sejahtera, membentuk keluarga yang saling menghormati. Coba bayangkan apabila sebaliknya yang dibiasakan adalah hal yang negatif, maka kepuasan semata yang sifatnya sementara akan dilakukannya dan akan merugikan dirinya, merugikan orang lain, bahkan merugikan keluarga yang lain. Begitulah yang disebut dengan karakter.